Hai, selamat pagi kawan-kawan semua. Hari ini saya mau membahas saham BTPS, BTPN Syariah. Mungkin kawan-kawan bingung, kok yang dibahas ini saham BTPS ini? Karena ada kawan-kawan yang request bahwasannya dia menaikkan ke saya bahwasannya, kok gimana nih BTPS sudah terjun bebas, sudah saatnya buy atau belum? Ya, jadi saya tertarik untuk membahas analisa BTPS ini. Jadi jika kawan-kawan ada yang mau dianalisa, silakan ditulis di kolom komentar ya. Jadi kalau misalnya saya ada waktu, saya akan berusaha membuat video sesuai dengan permintaan kawan-kawan semua, ya. Jadi kita mulai aja di saham BTPS ini, apakah dia sudah tercoba, sudah saatnya buy atau belum, ya. Nah, seperti biasanya di saham BTPS ini kita lihat dulu secara jangka pendeknya dan tren ya, kawan-kawan ya. Jatuh, naik, jatuh, mungkin nanti dia naik, jatuh lagi, ya. Dan tren ya, jangka pendek. Terus secara jangka panjangnya dia IPO kemarin di tanggal IPO di tanggal 8 Mei ya, 8 Mei ya. Dia IPO-nya saya saja lah, bingung. IPO di tanggal 8 Mei 2018 di harga 975. Oke. Oke. IPO 8 Mei 2018 di harga 975 ya. Nah, udah itu naik terus dia kan sampai puncaknya di harga 5125. 125 ya. Nah, jadi seperti biasanya kita buat resistennya dulu di harga 55 nih ya, sama ya. Jadi dia turun, dia naik lagi di bulan 11 ini 4480 ya. Oke. Terus dia turun lagi, dia naik lagi bulan 10, bulan 11, tahun 2021 harga 4100. Oke. Jadi bisa dibilang dia IP-nya sekitar berarti sekitar 3-4 tahun lalu lah ya. Tapi tanggal 5 April ya. Tanggal 4 Mei, hari ini tanggal 4 Mei, berarti bisa dibilang 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 tahun ya. Jadi FP-nya udah sekitar 5 tahun ya. Oke, kita buat lagi di sini. Jadi waktu IPO sampai nah ini, jadi dari IPO 2018 sampai ke 2020 berarti sekitar kita bilang dalam waktu, berarti ada kenaikan dari 975 sampai 5125, ada kenaikan sebesar 25%, 6%, 6% dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Jadi dari IPO 8 Mei 2018 dia naik terus sama 1 tahun 8 bulan, naik sekitar 425,6% sampai 525. Itu dia terjun bebas ya. 2020 di harga 1790. Jadi kita buat dulu. Oke, ini ada support. Kemudian naik turun lagi
Ini spotnya lagi ke 20. Oke, ini spotnya lagi. Ya naik lagi, turun lagi. Sekarang hari ini ditutup di 11.1995. Nah, jadi pertanyaan kan sekarang apakah ini udah murah nih, ya? Oke, jadi kita nggak belum bisa dibilang udah murah atau belum. Kita cek dulu kalau secara teknikal memang dia udah mendekati. Ini ada 1.790, ya. Nah, tapi kalau untuk trading sih 1.750 ini boleh kawan-kawan hajar. Tapi sekarang saya mau bilang dulu kalau tujuannya investasi, karena kita mau cek saham bagus di harga murah kan. Apakah ini udah murah? Oke. Sekarang kita kombinasikan dulu. Oke, ini berarti udah ada ini ya, dia udah berdown rank ya. Jadi kita kombinasikan dulu ke fundamental, apakah udah murah ya. Oke, fundamental saya tulis di sini adalah asetnya 22,12 T ya. Liabilitasnya 8 T. Equity-nya 8,83 T. Bagi berarti sekitar 100 sekian ya. 1,66 kali. Nah, ya. Oke. Terus cash flow. So ya, 843,53 D ya. Positif cash flow ya. Terus dia PER 9,05 kali. Apakah ini udah murah atau mahal? Saya sih asumsinya normal. Bisa jelasin kenapa saya bilang normal ya. PBV 1,74 kali. Nah, mahal ya. Jadi walaupun dia udah terjun bebas, tapi secara fundamental bisa dibilang masih mahal ya. Oke, memang secara teknikal dia udah berada di dekat support 150 ini ya. Oke, sekarang saya 150,43% ya. Bank tidak masalah ya. Biasa bank tidak masalah kalau udah tinggi bank tidak masalah ya. Oke, terus NPM 30,12%. Ya. FOE 19,24%. Oke. Jadi kalau secara fundamental sekilas sih lihatnya ini bagus ya. Fundamental dari BTPS ini, Bank BTPS Syariah ini bagus ya. Secara fundamental. Tapi kalau dibilang murah enggak ya. Nah, saat tadi kan dia udah dekat, tapi kalau secara fundamental dia belum termasuk murah. Kenapa saya bilang belum termasuk murah? Nah, karena kita tahu sendiri BTPS ini kan pemilik mayoritasnya kan si BTPN ya. Oke, BTPN pemegang saham aja ya. Pemegang saham BTPS yaitu BTPN sebanyak 70%. Ya, 70% juga miliknya BTPN ya. Oke, saham ini
Terus, jadi sekarang kenapa saya bilang ini belum murah? Kita cek dulu BTPN-nya karena pemegangannya 7% si BTPN. Kita cek BTPN. Sebenarnya BTPN ini pair-nya dihargai berapa sih? Pair dari BTPN 6,22 kali. Sedangkan PWP-nya cuma 0,53 kali. Jadi kalau kawan-kawan bandingkan ke BTPN-nya, pemegang saham BTPS ini yang 7%, PRD BTP-nya itu cuma dihargai 6,22 kali, sedangkan PBP-nya cuma 0,53 kali. Jadi bisa dibilang PER dari BTPS ini bisa dibilang nggak murah, ya. Karena waktu dia IPO udah diterbangkan, yang namanya saham itu bisa dibilang tidak logika, ya. Bisa aja dia terbang tinggi, nanti dia turun, ya. Nah, jadi ini diterbangkan terus yang 1 tahun, sekarang dia udah mulai-mulai dijual, ya. Oke, si bandarnya udah mulai jual, ya. Jadi kalau dihitung berdasarkan PER, terus terang aja BTPS ini di harga sekarang ini 195 ini bisa dibilang belum murah. Kalau di PBB pun nggak murah, sedangkan harga BTPS ini PER-nya cuma 6,22 sama PBB cuma 0,3. Ya, jadi kondisi secara fundamental ini BTPS ini bisa dibilang belum murah, ya. Nah, jadi gimana kok, ya kan? Sebenarnya kan gitu. Nah, kawan-kawan buat trading, kawan-kawan boleh suka di sini di harga 1790, ya. Expressnya, tak buat trading ya, trading aja. Dengan buat invest karena bisa dibilang fundamental belum murah, ya. Harga 1760. Oke. Jadi kalau kamu bisa dapat barang di harga sini 190, kalian hajar. Kalian ingat, kawan-kawan ingat kenaikan sebelum 2020 ini ada sekitar ya, 24%. Jadi kalau misalnya dia naik sampai sekitar 20 maksimalnya 24%, kawan-kawan udah harus kabur gitu loh. Nah, ataupun 22 udah harus kabur, ya. Serah kawan-kawan maunya 5% atau 10% atau mau maksimal 24. Pokoknya maksimal 24% udah harus kabur. Udah kabur tunggu lagi di bawah. Karena bisa aja suatu saat dia nanti jebol lagi di bawah. Karena bisa dibilang IQ kan cuma 975. Oke. Karena gimana pun kita tahu sendiri secara fundamental ini belum termasuk murah ya kawan-kawan semua, ya. Oke. Paham ya? Tapi kalau buat trading boleh-boleh aja. Kalau dia jatuh ke 1750, sikat. Dia mantul sebelum 2220 ini maksimalnya harus keluar. Bisa udah cuma 5% atau 10% atau 20%, pokoknya maksimal 24 itu keluar, ya. Oke, untuk saving, ya. Tapi kawan-kawan pun harus pikir waktu kawan-kawan udah pasang di sini, kawan tahu juga skenario terburuknya di mana. Skenario terburuknya kawan-kawan tahu juga dia bisa jatuh di sini 790, harga IPO-nya itu berarti sekitar 45,5%. Kawan-kawan tahu juga skenario terburuknya apa gitu loh kalau gagal. Nah, dia bisa terjun bebas ke harga 975 ini di harga IPO-nya kalau gagal itu. Nah, jadi kalau sebelum buka ini posisi kalau pikir kalau bisa gagal gimana? Nah, itu bisa jatuh ke 975 bisa minus 45,5%. Jadi hati-hati juga kawan-kawan semua, ya. Jangan sampai terjebak, ya. Oke. Terus ya mungkin kawan-kawan bilang nih, oh di BTPN kan jarang bagi dividen. Benar. Oke, saya buat dividen ya. Dividen. Temu, oke lah saya buat di sini ya. Dividen
2023 RP 92,5, 2022 61,75. Oke, ini udah penuh, saya buat sampai 21 aja ya. Besar 33. Ini 10 ya. 2020 RP 45 ya. Itu bisa dibilang sekitar 4,64% di harga sekarang itu 95 ya. Terus ini bisa dibilang sekitar 3,1%. Terus bisa dibilang 1,7. Terus 45, oke, sekitar 2,3%. Nah, mungkin kawan-kawan bilang, kok dividen di BTPS kan konsisten dia, dari 2000 terus dia ada. Setengah di BTPN kan enggak, BTN ya, kita cek lagi BTPN. BTPN memang dia jarang dividen. Terus ini BTPN, dividen ya, BTPN 2023 76 84, 2022 100, 2022 nggak ada, 21 nggak ada, 2018 ya. Oke, jadi dari 2018, 2019, 20, 21, 2019, 20, 21, 22, 4 tahun dia puasa dividen, 2003 dikasih ya, 2018 ya, SP 100. Jadi kalau dihitung ini sekitar, oke, harga 260 berarti 3,1%. Ini sekitar 4,1. Oke, nah, kawan-kawan bilang dilihat dari dividen, memang benar. Di BTPS ini konsisten dia bagi dividennya. 2020 ada, 21 ada, 22 ada, 23 ada. Sekitar 2%, 2%, 2%, 3%, 4%. Kalau di BTPM memang udah ada puasa, udah 4 tahun, 2003 ini baru dapat dividen lagi. Ke depan kita nggak tahu kan dia dikasih atau enggak ya. Itu kelebihan dari BTPS ini aja ya di sini. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kenapa saya bilang hati-hati lagi? Kita coba lihat jumlah pemegang saham ya. Ini aja ya. Jumlah pemegang saham. Oke, di April 2023 196, di Maret 2023 20,887. Oke, Februari 2023 18 292 dan Januari 2023 12 12, Desember 2022 11,898, terus November 2022 10,938. Jadi kawan-kawan harus lihat sendiri. Dan jumlah pemegang saham dari November 2022 ini berarti November di sini. November di sini ya. Nah, dia turun terus, sedangkan pemegang saham bertambah terus. Jadi dari sini ke sini itu sekitar ada kenaikan retail itu sekitar 100%-an.
Apa saya bilang hati-hati. Dari November, kita bilang November, ya, itu pemegang saham 10.938. Jadi sampai April ini 2023 ini, dia ada loncatan sebesar 101%. Nah, jadi seperti saya bilang, saham itu semakin orang banyak masuk, retail masuk, saham itu akan semakin turun. Jadi hati-hati. Ya, kalau ada lonjakan retail itu hati-hati gitu loh. Karena bisa dibilang yang awal market maker yang awal dia akumulasi, dia akan jual gitu loh. Karena dia udah gede kan, di sini dia IPO dia jual apa sikat-sikat ataupun dia ambil di bank bawah ini, terus dia jual, udah pada masuk retail dia jual, ya dia terus sampai kapan kita nggak tahu ya. Cuma dari sini kalian nampak sendiri kan, November ini masih masih 10 ribuan, ini 11 ribu naik, turun lagi sahamnya, naik lagi 12 ribu tidak, turun lagi, Februari ini turun lagi, sampai April ini dia turun lagi. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi kalau secara teknikal kalau kamu mau trading boleh di harga 190, sebelum ini udah jual. Oke, tapi hati-hati ada scan tersebut di jatuh ke 975 minus 45. Kalian harus pikirkan dulu. Kalau kamu merasa khawatir, jangan buka buka harga ya, tunggu lagi jatuh ya. Tapi kalau buat investasi terus terang jangan, bisa dibilang nggak murah ya. Kira-kira sampai di sini aja menurut saya tentang saham BTPS. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan contoh, bye bye.